Apa kabar? Sebelumnya makasih banyak buat tim player ya yang sudah menyediakan acara hari ini, dan ini benar-benar spesial banget buat saya karena dikasih kesempatan buat sharing ya di depan teman-teman semua kali ini. Nah, sebelum saya lanjut, perkenalkan, nama saya Fauzan Mujahid, saya dari Bandung, teman-teman. Di sini saya bukan untuk menggurui atau mengajarkan, enggak, tapi saya diminta untuk sharing. Nah, jadi saya diminta untuk sharing gimana sih pengalaman pribadi saya jalanin bisnis ini, dan sampai akhirnya dari nol ada perubahan gitu kan, sampai akhirnya banyak perubahan hidup yang saya dapatkan atau saya alami melalui bisnis online ini, kayak gitu. Nah, cuman sebelum saya cerita ya, nanti sebelum saya cerita lengkap, sebelum saya cerita banyak, saya pengen tahu dulu dong, ini pada dari kota mana aja? Boleh nggak diramein di kolom chat? Coba di komen dari kota mana aja biar saya tahu nih pada dari mana aja. Dari Bogor, mantap. Lampung, Makassar, luar biasa ya. Lengkap sekali. Bogor, Bengkulu. Wow, keren-keren. Banyak banget ya. Oke, terima kasih ya. Bima, Buton, mana? Sampai saya nggak tahu itu lokasinya di mana ya. Keren banget nih. Luar biasa banget ya. Oke, teman-teman. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai ya sesi sharingnya. Tapi sebelum saya lanjut, saya minta konfirmasi dari Bu Cio. Ini saya kebetulan pakai backsound. Kira-kira volumenya kekecilan atau kebesaran apa pas? Kekecilan dikit. Dah, sip. Pas segini ya? Pas. Oke. Nanti sih di akhir untuk backsound-nya yang paling penting. Oke, di sini saya pengen konfirmasi juga. Wajah saya udah jelas belum? Sangat jelas, Pak. Sangat jelas ya, alhamdulillah. Oke, teman-teman. Langsung aja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Mujahid. Saya dari Bandung, teman-teman. Nah, peringkat saya hari ini alhamdulillah udah bronze client ya. Dan sebenarnya maksud dan tujuan Zoom kali ini adalah saya cuma diminta untuk sharing sama Bu Cio. Jadi Bu Cio udah konfirmasi dari jauh-jauh hari gitu kan. Bisa nggak Pak sharing di Zoom meeting online gitu kan. Dan akhirnya ya saya senang banget ketika saya diminta sharing dengan anak-anak muda yang pastinya di sini anak-anak muda hebat ya, karena mungkin sekarang udah malam ya, harusnya mungkin lagi pada istirahat, mungkin lagi pada ya santai-santaian atau nongkrong mungkin, tapi teman-teman menyempatkan untuk belajar gitu, untuk menimba ilmu ya. Jadi pastinya teman-teman adalah anak-anak muda terbaik ya. Saya doakan mudah-mudahan dari sharing Zoom kali ini itu teman-teman bisa dapat manfaatnya, teman-teman bisa ambil pelajaran yang mungkin bisa diambil dari pengalaman pribadi saya menjalankan bisnis ini dari 2017, teman-teman ya, kayak gitu. Nah, mungkin supaya teman-teman lebih mengenal saya dulunya tuh gimana ya. Jadi gini, dulu tuh saya bukan seorang pengusaha gitu. Jadi dulu saya bukan orang yang udah jago bisnis, saya udah bukan orang yang jago jualan gitu kan. Saya juga bukan pengusaha dulunya. Dulu itu saya cuma anak muda, usia waktu itu masih 17 tahun gitu kan, masih muda banget, baru lulus sekolah, dan kondisi waktu itu saya lagi jadi guru senam gitu. Jadi dulu saya cari uang itu lewat ngajar senam, teman-teman ya. Nanti mungkin saya ceritain lengkap di belakang. Dan singkat cerita, saya akhirnya memulai bisnis ini waktu itu dengan kondisi ya butuh uang gitu. Jadi ya BU lah gitu. Saya mulai bisnis itu karena saya butuh uang. Dan sampai akhirnya saya mulai 2017 dan sekarang udah mungkin jalan tahun keempat saya.
Dan alhamdulillah gitu, di tahun keempat ini bisa nginjek omset miliaran gitu kan, yang tadinya mungkin nggak kepikiran sampai ada di posisi sekarang, kayak gitu. Jadi saya bakal ceritain secara rinci, secara lengkap, dan mudah-mudahan teman-teman dapat manfaat dari cerita pengalaman pribadi saya. Nah, saya lahir di Jakarta, teman-teman, 21 November 98. Jadi usia saya hari ini alhamdulillah masih 18 tahun. Enggak ya, 22 ya. Sekarang 22 tahun, teman-teman. Walaupun ya muka masih 17, cocok lah ya. Nah, saya lahir di Jakarta, teman-teman. Saya lahir di Jakarta, cuman saya sekarang udah tinggal di Bandung. Kayak gitu. Latar belakang saya sekarang apa ya? Mungkin bisa dibilang bapak rumah tangga ya. Saya baru nikah, teman-teman. Nikah muda. Asli. Nikah muda, mantap, teman-teman ya. Nah, jadi keseharian saya sekarang ya paling di rumah gitu kan, ngurus istri, ya nggak kemana-mana gitu. Karena kan kita ngerjainnya bisnisnya online gitu. Jadi benar-benar full di rumah aja. Kayak gitu, enaknya bisnis online tuh kayak gitu. Nah, terus latar belakang saya, dulu saya SD ya seperti biasa ya, SD namanya SD Alamin di Cimahi ya, di Bandung. SMP Alamin, sama saya SMK Negeri 2 Cimahi. Dulu saya ambil jurusan mesin, teman-teman. Jadi nggak ada sangkut paut sama bisnis. Nah, terus dulu ketika saya lulus SMA, saya pengen sempat masuk kuliah. Nah, cuman karena ya saya pinter banget gitu kan, akhirnya sampai saya nggak diterima gitu sama kampusnya. Kayak gitu. Jadi saya waktu itu nggak jadi kuliah karena waktu itu saya gagal masuk tesnya gitu. Dan singkat cerita, akhirnya saya nggak jadi kuliah gitu. Akhirnya saya cari kerja, dan akhirnya dari kerja itu mungkin sekitar 2 tahun saya kerja, akhirnya saya ketemu sama bisnis ini. Kayak gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin saya pengen sedikit ceritain. Apakah saya dulu lahir dari keluarga yang orang kaya? Apakah saya dulu lahir dari keluarga yang langsung mensupport saya 100% untuk bangun usaha? Banyak orang yang bilang kalau kita mau sukses harus punya privilege dari orang tua yang kaya gitu. Nah, ini saya pengen ceritain, teman-teman. Saya bukan lahir dari keluarga yang kaya. Orang tua saya dulu, ayah itu tukang ojek dan ibu saya itu penjual susu keliling, teman-teman. Jadi, saya ketika saya kecil, itu di kondisi benar-benar dari merintis banget. Bahkan ya dulu, ya kita benar-benar bisa dibilang menengah ke bawah bahkan ekonomi kita. Saya anak kedua dari 4 bersaudara, teman-teman. Nah, ini foto saya ketika SD dulu. Dan dulu saya tuh sering banget kayak main ke Curug gitu kan, di Bandung, seru lah. Nah, ini foto saya dulu ketika SMA ya. Nah, dan setelah lulus SMA, saya waktu itu sempat jadi seorang dancer, teman-teman. Nah, ini foto saya ketika dulu jadi dancer. Saya yang rambut kuning ya. Dulu ngerasa udah ganteng banget gitu, padahal sekarang mah geuleuh gitu kan kalau bahasa Jermannya mah gitu kan. Nah, dulu saya sempat aktif di dunia dance lumayan lama, teman-teman, dari 2014 sampai terakhir 2017 mungkin ya, kayak gitu. Dan saya juga dulu alumni dari The Next Boy Girl Band, jadi sempat masuk TV ya, di Global TV dulu, acaranya The Next Boy Girl Band. Ya, jadi waktu itu saya sempat audisi, nyanyi, dance gitu kan, dan akhirnya alhamdulillah saya sempat jadi juara, teman-teman. Saya jadi runner up juara 2 di Global TV. Walaupun sekarang nggak terkenal gitu kan, nggak apa-apa ya. Yang penting tetap bisa dikasih rezeki lewat bisnis gitu kan, dikasih rezeki jalan lain kayak gitu. Nah, dulu juga saya sempat jadi bintang iklan ya, bintang iklan di beberapa iklan di TV ya, ada Honda, Pop Ice dan lain-lain. Nah, ini salah satunya adalah Pop Ice. Nah, kalau teman-teman ngeh ya, di SCTV waktu itu sering diputar. Nah, ini iklan saya dulu di Pop Ice ya. Gimana? Mirip nggak? Mirip ya, kayak gitu. Nah, terus sekarang saya pengen sedikit bahas apa sih yang terjadi ketika pandemi. Kita pandemi udah hampir 2 tahun, teman-teman, ya, dari 2020 gitu kan. Ini ada data ya. Jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 9,7 juta. Gede nggak? Gede banget, teman-teman. Kenapa? Karena banyak perusahaan yang bangkrut, perusahaan yang tutup, dan akhirnya banyak karyawan yang kena PHK. Apakah ini bencana? Ya, ini bencana buat kita. Nah, makanya kita itu di zaman sekarang itu harus mulai melek, teman-teman. Harus mulai melek, kira-kira solusinya apa gitu. Jangan kita cuma marah-marah terus sama pemerintah,
tapi kita nggak cari solusinya. Kayak gitu. Karena itu di luar kuasa kita. Tugas kita adalah kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Nah, yaitu salah satunya adalah mencari solusi, cari uang selain kerja apa gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, sampai akhirnya, nah ini waktu itu cerita saya tahu informasi bisnis ini dari mana? Saya tahu informasi bisnis ini itu dari Instagram, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga dapat informasi ini beda-beda ya. Mungkin ada yang lewat WA atau lewat Facebook atau ada yang langsung diajak sama temennya atau mungkin ada yang sama kayak saya dari Instagram gitu. Saya nggak tahu ceritanya masing-masing seperti apa gitu kan. Cuma intinya saya percaya segala sesuatu yang terjadi itu nggak kebetulan, teman-teman. Jadi semuanya itu udah direncanain sama Allah. Kenapa? Karena biasanya Tuhan itu ngabulin doa kita dari sesamanya gitu. Contoh, misalkan kita doa nih, ya Allah, saya pengen banget punya bisnis sendiri. Ya Allah, saya pengen banget sukses. Ya Allah, saya pengen banget punya uang yang besar misalkan. Apakah Allah langsung datang ke rumah ya, ke kamar gitu kan, ketrok langsung. Assalamualaikum, siapa? Ini malaikat Jibril misalkan. Mau sukses? Kan nggak mungkin ya, yang ada kita takut gitu. Tapi biasanya Tuhan itu ngasih rezeki sama kita itu melalui sesama perantaranya, yaitu manusia. Nah, mungkin teman-teman yang ngajak kita ke sini, ya, orang yang ngajak teman-teman datang ke Zoom kali ini, itu mungkin adalah ya jawaban gitu. Jadi jawaban dari yang udah teman-teman doain. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena saya dulu sering doa, teman-teman ya. Saya dulu sering doa, ya Allah, saya pengen sukses gitu. Saya pengen punya kehidupan yang jauh lebih baik daripada hari ini. Dan akhirnya mungkin Allah jawab lewat story teman saya ini, ya, yang ada di slide gitu kan. Namanya Sukardianto Putra. Jadi dia bikin story, yang mau punya penghasilan tambahan dari bisnis online silakan DM. Nah, singkat cerita waktu itu saya DM teman-teman, saya tanya gimana cara bisnisnya Kang. Akhirnya ya udah datang aja dulu, ikut dulu aja nanti dijelasin katanya. Akhirnya dijelasin waktu itu di kondisi saya belum pernah yang namanya bisnis. Saya belum pernah yang namanya punya pengalaman untuk jualan online gitu. Nah, cuman yang satu sisi yang waktu itu saya lihat adalah sisi positifnya, teman-teman. Biasanya orang itu terbagi menjadi dua. Ada yang negatif, ada yang positif. Yang negatif, dia tuh akan selalu menilai sisi negatifnya. Dan dia selalu berpikir negatifnya apa. Contoh, nanti kalau misalnya saya rugi gimana? Saya emang nggak bisa, saya emang nggak cocok kayaknya. Kalau misalnya nanti saya nggak jalan gimana? Jadi, yang dia pikirin tuh hal yang negatif terus. Biasanya, kalau misalnya melakukan itu, ya hasilnya juga seperti itu gitu. Kita mikir negatif, ya hasilnya juga akan negatif. Tapi kalau dibalik kita mikirnya positif, kemungkinan hasilnya juga akan positif. Nah, dulu ketika saya dipresentasi, ya, mungkin teman-teman juga baru dipresentasi sekarang-sekarang. Bedanya saya 2017, teman-teman baru hari ini. Mungkin sama dijelasin gitu kan, ini ada peluang bisnis bagus gitu kan. Nah, yang saya ambil dulu adalah gimana kalau misalnya saya sukses kayaknya enak nih. Kalau saya punya penghasilan tambahan enak nih. Jadi saya mikir positif-positifnya. Dan singkat cerita, akhirnya waktu itu saya nggak banyak pikir, saya nggak banyak, wah ini itu gitu kan, karena apa ya, apalagi yang mau dipikirin. Saya waktu itu cuma punya gaji 1 jutaan lebih gitu. Jadi butuh banget yang namanya penghasilan. Kecuali saya udah orang kaya, saya udah anaknya, misalnya anaknya pejabat gitu kan, saya dikasih uang bulanan puluhan juta, mungkin wajar kalau saya pikir-pikir lagi ditawarin bisnis. Kalau kita orang nggak punya uang, kita pas-pasan, buat makan aja susah, dikasih peluang terus kita pikir-pikir, apa yang mau dipikirin? Toh kita aja hidup udah susah gitu kan, ini dikasih peluang, kenapa nggak diambil? Nah dulu saya mikirnya kayak gitu, teman-teman. Dan ada satu cerita bagus yang itu bisa jadi pelajaran buat kita semua. Ini adalah pelajaran penting dari Mark Zuckerberg atau pemilik Facebook, teman-teman. Nah, pemilik Facebook ya, sekarang orang peringkat 5 terkaya di dunia ya. Jadi ceritanya gini, 9 tahun lalu, semasa saya kuliah di Harvard, saya mengundang 5 orang teman baik saya ke asrama untuk berbagi peluang bisnis. Nah, jadi si Mark ini sebelum
adanya Facebook, dia mikir nih, oh saya pengen bikin sebuah aplikasi, saya punya strategi dan lain-lain gitu kan. Akhirnya dia ngajak temennya sebanyak 5 orang untuk datang ke kosan untuk sharing sama dia bisnisnya seperti apa. Dan dia pengen ngajakin 5 orang itu kerja sama. Dan ternyata dari 5 orang itu yang datang cuma 2, teman-teman. Jadi 3-nya nggak bisa datang, yang datang cuma 2. Siapa mereka? Mereka adalah Dustin Moskovitz dan Eduardo Severin. Kalau Anda cek 200 orang terkaya di dunia, ada 2 orang ini, ada Dustin dan ada Eduardo. Kekayaannya 6,5 miliar US dollar dan 3,5 miliar US dollar. Pertanyaannya, kira-kira 3 orang yang nggak datang itu nyesel nggak? Nyesel nggak? Jawab. Nyesel. Bayangin. Mungkin sekarang mereka lagi ngerengek gitu kan. Mereka mungkin sekarang lagi bilang, aduh kalau aja dulu datang gitu ke kosannya si Mark gitu. Mungkin sekarang udah jadi salah satu orang terkaya juga. Tapi beda cerita gitu kan. Nah, makanya pelajaran pentingnya, kalau kamu punya kawan baik dan dia sedang berbagi peluang kepadamu, belajarlah untuk open mind. Dengarkan, pelajari, dan bekerja samalah. Siapa tahu itu bisa jadi jalan miliardermu. Itulah teman-teman ya pelajarannya. Makanya bersyukur teman-teman udah diundang ke sini. Siapa tahu ini adalah jalan teman-teman bisa jadi pengusaha sukses ya. Amin. Kayak gitu. Dan akhirnya seperti biasa memutuskan untuk memulai ya. Saya juga memulai dari nol teman-teman. Saya mulai dari kondisi HP juga dulu jelek gitu kan. Saya belum pernah ngerti yang namanya jualan. Saya belum ngerti gimana cara bangun bisnis gitu kan. Cuma satu hal yang membuat saya punya tekad gitu kan adalah saya pengen sukses. Saya punya impian pertama saya waktu itu pengen umrohin orang tua saya, teman-teman. Saya pengen kasih tiket umroh untuk ibu saya. Saya panggilnya Umi. Dan itu yang membuat saya mau belajar. Itu yang membuat saya mau meluangkan waktu. Yang tadinya anak muda biasanya nongkrong, tapi saya luangkan waktu untuk bangun bisnis. Dan itu adalah motivasi awal saya. Dan saya waktu itu selalu bilang, saya pengen umrohin orang tua saya. Saya pengen kasih tiket umroh titik. Dan itu benar-benar saya pegang, teman-teman. Saya benar-benar komitmenin. Dan saya selalu ingat bahwa saya berjuang untuk umroh Umi saya di hari ulang tahun. Waktu itu tepatnya masih Agustus 2017. Dan saya bilang, pokoknya Mei 2018, Umi saya harus berangkat ke Mekah. Umi saya harus umroh. Dan itu yang membuat saya benar-benar serius banget jalanin bisnis ini. Nah, makanya buat teman-teman yang hari ini udah jalan, tapi kerasanya kok males-malesan terus. Karena saya tuh kok nggak semangat gitu. Mungkin teman-teman butuh bakar atau apa ya? Butuh bahan bensin. Butuh bahan bakar. Bahan bakarnya adalah impiannya teman-teman. Atau sesuatu yang pengen banget teman-teman capai. Dan pertama, saya dulu adalah saya pengen umrohin orang tua saya. Gak tahu kenapa, saya pengen banget kasih hadiah itu di hari ulang tahunnya. Dan itu yang membuat saya mau belajar dan saya mau kerja keras, teman-teman. Saya keluar dari zona nyaman anak muda ya. Biasanya anak muda suka nongkrong, main game, nonton gitu kan. Saya waktu itu luangin dulu waktu itu. Untuk apa? Untuk saya bangun bisnis ini dengan serius. Karena saya percaya 1 tahun, 2 tahun ketika kita jadi asetnya, saya bisa nonton sepuasnya, saya bisa main game sepuasnya. Dan disitulah perjalanan saya dimulai, teman-teman. Dan saya selalu mendokumentasikan perjalanan saya ketika saya dari nol, teman-teman. Dan ini adalah beberapa perjalanan saya ketika saya membangun bisnis. Saya belajar dari mentor saya. Mentor saya bilang, kalau kita mau sukses, kita harus mencintai proses. Karena nggak ada yang instan. Ketika kita mau sukses nih, kita butuh sabar, teman-teman. Kita butuh sabar, kita butuh belajar. Kita butuh gagal dulu, kita butuh jatuh dulu. Untuk apa? Untuk kita belajar. Sampai akhirnya kita bisa jadi orang besar. Nah, maka dari itu pesan saya untuk teman-teman yang baru memulai. Tugas teman-teman adalah sabar dan belajar. Belajar dan sabar. Belajar, praktek. Kalau belum sukses, sabar. Sampai kapan? Sampai nggak kerasa bahwa teman-teman udah sukses. Kayak gitu. Nah, ini mungkin pengalaman pertama saya. Nah, saya dulu 2018, saya juga pernah datang ke acara-acara seminar seperti ini. Cuma bedanya saya offline ya. Saya datang gitu kan, saya dengan kondisi baru mulai, saya melihat orang-orang sukses. Oh iya ya, bener ya.
mereka bisa sukses gitu. Mereka juga dulunya bukan siapa-siapa. Akhirnya saya dapat kepercayaan bahwa oh iya saya juga bisa sukses. Dan disitulah teman-teman, awal-awal ketika saya dulu baru mulai, saya mulai berani berpikir bahwa saya insya Allah bisa sukses juga. Seperti orang-orang yang sharing gitu. Nah mungkin teman-teman hari ini melihat saya sharing, saya juga sama. Dulu melihat orang lain sharing. Sampai akhirnya alhamdulillah perubahan hidup yang saya dapatkan, akhirnya saya bisa sharing sama teman-teman. Makanya teman-teman di sini saya minta untuk berdoa juga, aminkan gitu kan. Mungkin sekarang nonton Fauzan Mujahid. Siapa tahu 1 tahun 2 tahun lagi ada seminarnya. Seminarnya ini seminarnya teman-teman. Di mana teman-teman udah sukses, di mana teman-teman udah berhasil, teman-teman bisa menginspirasi banyak orang. Amin ya, kayak gitu. Nah, ini pengalaman pertama saya. Saya juga dulu pernah ngebangun bisnis ini. Ya sama ya, kita belajar jualan, kita ditolak sama konsumen, kita juga diharkosin sama customer gitu kan. Saya juga ngalamin teman-teman. Itu juga ya itu bagian dari proses. Ya, mungkin teman-teman hari ini yang udah mulai, kok Kak susah banget sih misalkan jualannya? Ya sabar. Teman-teman cari lagi ilmunya gitu. Evaluasi lagi, belajar lagi. Mungkin ada yang salah kayak gitu. Nah, saya juga sama. Mungkin teman-teman yang udah mulai belajar bangun tim atau belajar bangun aset, belajar presentasi gitu kan, teman-teman mungkin udah mulai ada di tahap itu. Capek nggak? Ya mungkin pasti capek gitu, karena saya juga ngalamin. Nah, tapi itu bagian dari prosesnya teman-teman. Ini saya bahkan pernah sampai ke Jogja ya. Bayangin waktu itu masih bintang 6, bonus juga belum terlalu besar, dan saya beranikan diri waktu itu sampai presentasi ke Jogja. Saya di sana nginap sampai 4 hari gitu kan, nggak tahu, nggak ada tempat tinggal, saya cari penginapan di sana gitu kan yang gratis gitu kan. Di dulu di kampus, kalau tempat sakit itu UKS teman-teman ya. Dulu sempet lah kayak gitu. Nah ini pas dulu di Jogja gitu kan, sama saya juga presentasi gitu kan, ngebangun bisnis ini. Makanya teman-teman yang udah mulai, tugas teman-teman adalah ikhtiar maksimal, konsisten. Jangan cuma melakukan 1-2 kali langsung, mana hasilnya gitu. Nggak kayak gitu teman-teman. Karena bisnis besar itu dibangun dari konsistensi. Bisnis besar itu dibangun dari ya kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan secara menerus. Kayak gitu. Nah, ini ada salah satu tim saya di Jogja. Ya. Bahkan waktu itu saya sebulan sekali bolak-balik Jogja. Dan alhamdulillah teman-temannya udah sampai royal di sana, omsetnya sampai udah ratusan juta gitu kan. Tapi tiba-tiba waktu itu sempat saya dapat telepon, Kak, kayaknya saya nggak bisa lanjut bisnis ini gitu. Wah, luar biasa gitu kan. Maksudnya saya udah bolak-balik ke sana, tiba-tiba pamit teman-teman. Gimana perasaannya teman-teman kalau ada di posisi itu? Sedih mungkin ya. Nah, makanya teman-teman yang hari ini ditinggalin timnya nggak apa-apa, nggak usah baper. Tenang aja, pasti diganti sama Allah gitu. Nah, saya juga sama sedih, wajar, manusiawi. Dan akhirnya ya alhamdulillah diganti sama yang jauh lebih baik gitu. Gak apa-apa, ditinggalin gitu kan. Saya juga pernah ke Jakarta gitu kan, saya pernah presentasi ke Jakarta, datang sana buat presentasi doang. Alhamdulillah nggak ada yang join gitu kan. Jadi sabar aja teman-teman, nikmati prosesnya gitu. Saya pernah ke Cililin bangun OP gitu kan. Bangun OP seminggu sampai 120 orang. Terus minggu depannya bubar gitu kan, sisa 10 orang gitu. Saya juga pernah di posisi kayak gitu. Makanya teman-teman yang hari ini punya tim, terus ditinggalin sama timnya, sabar aja. Sabar, terus belajar lagi, berjuang lagi, presentasi lagi gitu. Insya Allah nanti kita punya tim-tim terbaik yang akan setia sama kita dan sukses bareng sama kita. Kayak gitu. Nah, sama ya, saya lakukan presentasi, saya bangun OP gitu kan. Ada salah satu tim saya juga gitu kan. Saya punya cerita. Ya, ini ada salah satu tim saya ajarin dari nol gitu kan. Saya ajarin bener-bener, wah, ikhlas lah gitu saya ngajarin gitu kan. Sampai akhirnya, alhamdulillah omsetnya udah hampir 1 miliar teman-teman. Omsetnya hampir 1 miliar, terus tiba-tiba pamit gitu kan. Tiba-tiba off. Itu ya udah sering saya alami juga teman-teman. Tapi apakah saya menyerah? No, saya nggak nyerah teman-teman. Karena saya percaya bakal ada orang-orang penggantinya gitu. Bakal ada, Allah siapin yang jauh lebih baik kayak gitu. Jadi jangan nyerah teman-teman ketika kita lagi berusaha. Nih ya, sama mentor saya gitu kan ke Jogja waktu itu. Terus sering juga diketawain sama orang.
Saya sama dulu bangun bisnis ini kemana-mana pakai motor, teman-teman ya. Ban bocor gitu kan, tengah malam, hujanan. Cuma karena saya orangnya positif, saya selalu bilang nggak apa-apa, ini bagian dari proses. Nggak apa-apa, sukses memang sulit, tapi lebih sulit kalau kita nggak sukses gitu. Jadi ketika teman-teman hari ini udah memutuskan untuk mulai serius jalanin bisnis ini, tugas teman-teman adalah komitmen konsisten sampai sukses. Jangan berhenti dulu aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada ujian, ada cobaan, ya jangan berhenti, lanjut aja dulu. Karena insya Allah bakal siapin yang indah gitu di puncak sana, kayak gitu. Nah ini ya, pernah jatuh dari motor, sering tidur di musola gitu kan, sama kayak gitu teman-teman. Nah, ada satu pelajaran bagus yang pernah saya pelajari adalah filosofi anak TK. Ada yang pernah dengar filosofi anak TK? Belum ya? Nah, filosofi anak TK adalah mengajarkan ilmu konsep rezeki, teman-teman. Misalkan nih, saya pengen kasih contoh, ada namanya Teh Prima di sini. Halo Teh Prima. Halo ya. Misalkan nih, Teh Prima ini udah bangun bisnis, terus akhirnya sukses. Amin ya. Penghasilannya juga udah 100 juta sebulan. Karena penghasilan 100 juta sebulan, tabungannya juga udah sampai miliaran gitu. Nah, Teh Prima itu kerja untuk anaknya, untuk keluarganya. Nah, singkat cerita, Teh Prima punya anak cewek, masih TK gitu kan. Masih lucu banget. Akhirnya datang nih ke Teh Prima, "Mama, minta uang dong." Kata Teh Prima, "Berapa sayang?" 10 juta gitu. Anak TK. Tabungannya Teh Prima banyak nggak? Banyak. Penghasilannya gede nggak? Gede. Tapi anaknya minta 10 juta, masih TK. Pertanyaannya, kira-kira bakal dikasih nggak sama Teh Prima? Kenapa nggak dikasih? Belum pantas, belum cocok. Mungkin kita, nanti kalau dikasih bahaya gitu kan, ibu kantin yang dibeli sama dia gitu kan, bukan makanan yang dibeli. Kan bahaya gitu. Ini ibu kantin aku misalkan. Mungkin bisa seperti itu gitu. Nah, kita aja sebagai manusia tahu mana yang pantas, mana yang belum. Nah, begitu juga dengan Tuhan kita, begitu juga dengan Allah. Mungkin kalau misalnya anak kita tadi udah kuliah, udah besar, minta lagi 10 juta buat modal usaha, kira-kira kita kasih nggak? Kita kasih. Karena kita menilai bahwa anak kita udah pantas atau udah layak. Nah, begitu dengan Tuhan, dengan Allah, teman-teman. Ketika Allah menilai kita belum pantas, Allah nggak akan kasih. Nah, itulah kenapa di dunia ini ada orang yang penghasilannya 10 juta sebulan. Ada yang penghasilannya 1 juta sebulan. Sama-sama manusia. Bedanya di mana? Bedanya di kepantasan, teman-teman. Ada yang 10 juta per bulan, ada yang 100 juta per bulan. Bedanya di mana? Di kepantasan. Nah, kepantasan ini, dari pengalaman saya ada dua, teman-teman. Ada kepantasan ilmu, dan ada kepantasan ikhtiar. Maka dari itu, tugas kita, ilmu mencari 100 juta sebulan, sama ilmu nyari 1 juta sebulan, beda nggak? Beda, teman-teman. Ikhtiar ngejar 100 juta sebulan, sama ikhtiar ngejar 1 juta sebulan juga beda nggak? Beda juga, teman-teman. Nah, maka dari itu tugas kita, kalau kita pengen bisnis kita berkembang, pengen bisnis kita jauh lebih besar, yang pertama pelajari ilmunya. Ilmunya dari Netpi, dari buku, dari seminar seperti ini. Yang kedua adalah ikhtiarnya. Seberapa banyak ikhtiar teman-teman? Seberapa banyak kerja keras teman-teman? Apakah lebih banyak TikTokan daripada ngomset? Nah, itu kan teman-teman yang memilih, teman-teman yang menentukan. Apakah lebih banyak rebahan daripada presentasi? Itu juga teman-teman yang memilih. Tugas teman-teman adalah ikhtiar iman maksimal. Pelajari ilmunya jauh lebih banyak, ikhtiarnya juga jauh lebih banyak. Insya Allah, ketika teman-teman melakukan dua hal ini, teman-teman akan dapat hasilnya. Allah bakal kasih hasilnya sama kita. Kalau Allah udah menilai kita pantas, ya udah deh, kasih deh mobil, kasihan hujan-hujanan terus. Pasti dikasih, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, dan saya juga bertransformasi, teman-teman ya. Saya juga bertransformasi gitu. Maksudnya, dulu juga apa ya? Ya, nggak banget lah gitu kan. Nggak banget, tapi ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah bisa punya perubahan gitu. Saya juga bisa punya perubahan. Dulu juga apa ya?
Saya dulu ketika mulai bisnis ini ya biasa-biasa aja gitu, pakai motor, uang juga sedikit gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah kita bisa glow up ya. Maafkan aku mantan, asik. Biasanya di balik kesuksesan ada mantan yang menyesal. Waduh. Quotes tuh teman-teman ya. Post ya di Instagram ya. Jadi teman-teman yang hari ini barisan patah hati ya, jangan khawatir. Mungkin pernah diputusin sama mantannya. Maaf, kamu terlalu baik untuk aku misalnya. Maaf, kita udahan aja sampai sini misalkan ya, misalkan. Enggak apa-apa teman-teman, enggak usah khawatir. Jangan di-unfollow mantannya. Teman-teman berjuang, teman-teman sukses, teman-teman beli mobil, teman-teman beli rumah, teman-teman keluar negeri. Terus tag di story. Halo mantan, gimana kabarnya? Asik. Biar dia yang ngeliat gitu kan. Oh iya, sekarang udah sukses gitu kan. Nanti mereka yang menyesal ya teman-temannya kayak gitu. Jadi gak usah khawatir, barisan patah hati, kerja keras aja. Nanti kalau udah sukses, mantannya yang nyesel gitu. Nah, di sini saya pengen sedikit sharing. Bicara bisnis, bicara hasil, betul? Ya. Kalau misalnya bisnis ini nggak ada hasilnya, saya juga nggak akan jalanin, teman-teman. Kalau bisnis ini nggak ada hasilnya, saya juga udah berhenti mungkin dari 2018. Tapi karena hasilnya worth it, itu yang membuat saya masih memperjuangkan sampai hari ini, teman-teman. Dan alhamdulillah, ya 4 juta pertama saya waktu itu, bonus pertama waktu itu 4 juta, alhamdulillah. Saya beliin pizza untuk orang tua, teman-teman ya. Bersyukur banget gitu. Ini asik banget lah gitu, hasil pertama. Nih ya, alhamdulillah juga kan bisa upgrade handphone, teman-teman ya. Bisa upgrade handphone mulai dari Oppo, terus Oppo F5, waktu itu harganya 5 jutaan. Terus upgrade lagi beli Samsung. Waktu itu lumayan harganya puluhan juta ya, teman-teman ya, pas baru keluar. Terus ada iPhone juga gitu. Jadi, apa ya, ketika kita punya uang, kita bisa beli apa yang kita mau gitu. Enak ya kira-kira? Enak ya teman-teman. Kalau teman-teman punya uang, kan biasanya yang membuat kita susah beli sesuatu gitu kan, karena uangnya nggak ada gitu. Nah tapi kalau kita uangnya ada, insya Allah kita, aduh lagi pengen iPhone nih gitu kan, beli gitu kan. Enak kan kayak gitu. Aduh kayaknya laptop udah kurang bagus nih, beli gitu. Jadi enak banget. Makanya tugas teman-teman harus sukses nggak? Harus. Sukses mah wajib kalau kata saya mah gitu. Nah, terus alhamdulillah ini waktu itu bulan ke-6 teman-teman. Ini bonus pertama saya dulu ya, bonus pertama. Enggak sih, bukan bonus pertama. Bonus pertama saya di atas 10 juta. Nah, waktu itu alhamdulillah bulan ke-6 ya, waktu itu masih peringkat bintang 6 lah gitu. Jadi teman-teman yang di sini bintang 6, halo. Ada di sini bintang 6? Ya, bintang 6. Gimana kabarnya? Bonus gimana, aman? Nah, alhamdulillah teman-teman, pas saya bintang 6 bonusnya 13 juta. Wow, seger banget gitu kan. Pas ditransfer ke rekening, getar langsung rekeningnya teman-teman ya. Nah, gitu. Jadi enak banget. Jadi bintang 6 above ya, bintang 7 apalagi bintang 8, kalau bonusnya masih di bawah 10 juta, aduh istighfar gitu kan. Istighfar teman-teman ya, bertaubatlah gitu. Kerja keras jauh lebih banyak gitu ya, supaya teman-teman bisa jauh lebih besar daripada hari ini ya. Kayak gitu, amin. Nah ini alhamdulillah teman-teman ya, waktu itu langsung masuk ke rekening. Nah ini ya buktinya, waktu itu masuk di transfer ke mutasi rekening saya, seger banget tuh, 13 juta ditransfer langsung. Waktu itu umurnya masih 19 tahun teman-teman ya, jadi mantap banget lah. Nah ini ya uang cashnya juga sempat saya pegang juga. Nah, ini mungkin salah satu hasil pertama saya. Alhamdulillah dulu kemana-mana pakai motor teman-teman, tapi alhamdulillah gitu kan, dari motor berubah gitu, pecah bannya jadi 4 gitu ya. Jadi wah alhamdulillah senang banget lewat bisnis ini teman-teman. Saya beli waktu itu masih umur 19 tahun. Jadi baru 19 tahun saya beli waktu itu. Ya walaupun mobil pertama gitu ya, belum bagus-bagus banget, tapi ya saya bersyukur gitu. Hasil keringat sendiri, bukan duit orang tua. Hashtag bukan duit orang tua. Asik. Kan banyak sekarang bergaya tapi duit orang tua buat apa gitu. Nah, tapi alhamdulillah bersyukur gitu. Bisa pakai keringat sendiri. Ini di usia waktu itu 19 tahun. Alhamdulillah teman-teman ya. Nah, dan akhirnya salah satu impian saya di awal akhirnya tercapai teman-teman. Nah, waktu itu alhamdulillah di hari ulang tahun ibu saya, umi saya, waktu itu akhirnya
saya wujudin ya. Waktu itu saya bilang, Mi, alhamdulillah Ait udah nabung, Ait udah ngumpulin uangnya. Sok Umi pilih pengen umroh di mana, pakai travel apa, sok cari. Nanti Ait yang transfer uangnya gitu. Dan akhirnya teman-teman alhamdulillah atas izin Allah waktu itu di hari ulang tahunnya saya berhasil ngasih tiket umroh untuk umi saya, teman-teman. Itu benar-benar senang banget gitu kan. Karena waktu itu saya bilang, Mi, nah terus gimana kesan-kesannya gitu. Dan umi saya nangis, teman-teman, waktu itu bilang, makasih ya udah wujudin impian umi dari dulu, katanya. Umi bangga punya anak kayak kamu. Dan itu yang saya alamin benar-benar luar biasa, teman-teman. Mungkin seketika hilang gitu, capeknya saya presentasi, capeknya saya ditolak, capeknya saya hujan-hujanan. Ketika dapat pelukan itu dan ucapan dari orang tua saya pada saat itu, teman-teman. Nah, jadi wah benar-benar luar biasa ya. Makanya saya doakan teman-teman yang punya impian sama kayak saya, buat orang tuanya, buat bahagiain orang tuanya gitu kan. Mudah-mudahan tercapai juga lewat bisnis ini ya. Amin. Kayak gitu. Nah, ini bayangin kalau misalnya foto umroh ini diganti sama wajahnya ibunya teman-teman. Dan itu adalah hasil dari kerja kerasnya teman-teman. Bayangin betapa bahagianya mereka. Betapa bahagianya orang yang mungkin paling sayang sama kita. Kayak gitu ya, teman-teman. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman bisa jadi anak yang bermanfaat untuk keluarganya. Amin. Nah, alhamdulillah di bulan ke-10 waktu itu tembus ya perdana ambasador pertama saya, yaitu omset 150 juta, teman-teman ya. Waktu itu kurang dari 1 tahun gitu. Alhamdulillah tembus 150 juta. Wah, itu benar-benar bersyukur banget, teman-teman. Dulu saya dapat orderan 100.000 gitu kan, pertama inget. Itu udah seneng banget gitu. Tapi alhamdulillah nggak nyangka gitu kan. Akhirnya waktu itu bisa ngerasain punya omset ratusan juta per bulan. Di bulan ke-10 waktu itu masih ya new bintang 7 lah, teman-teman ya. Kayak gitu, wah seger banget. Dan akhirnya alhamdulillah ya, beberapa saya dapat laptop dari perusahaan. Terus saya juga ngerasain jalan-jalan ke luar negeri, teman-teman ya. Kayak ini ke Hong Kong, Perdama. Dulu nggak pernah kepikiran gitu bisa jalan-jalan ke luar negeri. Tapi alhamdulillah lewat bisnis ini, lewat perantara bisnis ini, saya dikasih kesempatan untuk jalan-jalan gitu. Walaupun itu bukan impian saya, tapi ketika dikasih gratis kan, kalau nolak nggak sopan, teman-teman ya. Enak gitu kan. Akhirnya ya udah saya berangkat waktu itu. Waktu itu saya berangkat dengan kondisi baru pertama kali naik pesawat, baru pertama kali ke bandara. Bahkan ini kopernya juga saya minjem, teman-teman. Saya minjem dari mentor saya gitu. Nah, kayak gitulah, lucu gitu. Pengalaman-pengalaman pertama ke luar negeri. Nah, sekarang teman-teman mungkin lagi ngelihat foto saya lagi di luar negeri. Teman-teman coba aminin sama-sama yuk. Amin ya. Kenapa? Karena saya juga dulu sama. Saya juga dulu cuma disuruh mentor saya, sok aminin katanya. Siapa tahu nanti kamu yang berangkat ke luar negeri. Akhirnya kejadian, teman-teman. Ya, ini dikasih dari bisnis ini secara gratis, luar biasa banget. Terus alhamdulillah November saya diberangkatin lagi ke Korea Selatan ya. Alhamdulillah waktu itu bisa berangkat ke Korea, benar-benar seneng banget gitu. Salah satu negara impian saya, negara yang sangat indah ternyata gitu kan. Dan akhirnya saya ngerasain ke sana juga, teman-teman. Terus 2019 ngerasain ke tembok Cina. Ini di Cina ya, ada kantor TIA saya juga, benar-benar wah keren banget gitu ya. Makanya saya doakan teman-teman yang selanjutnya ya, amin. Nah, ini April ya 2019 waktu itu ke Singapura. Nah, terus alhamdulillah di akhir tahun 2019 saya waktu itu ada rezeki. Saya ajak keluarga saya holiday gitu kan ke Malaysia, Thailand sama Vietnam gitu. Jadi saya biayain lah waktu itu. Wah, benar-benar seneng banget ngelihat mereka bisa ngerasain naik pesawat, bisa ngerasain jalan-jalan ke luar negeri. Ya mungkin selama ini orang tua kita udah kerja keras luar biasa ya. Orang tua kita udah cari uang dari kita kecil. Ya kenapa enggak kalau kita udah sukses kita bahagiain mereka. Kayak gitu. Makanya mungkin teman-teman yang melihat foto keluarga saya ini lagi di Vietnam ya. Mudah-mudahan teman-teman yang selanjutnya bisa ngelihat keluarganya ke luar negeri dan itu hasil dari kesuksesan teman-teman ya. Amin. Nah, terus mungkin sedikit ya, ini ada pencapaian juga
alhamdulillah tembus ke DHO Perancis ya teman-teman. Harusnya berangkat ke Perancis, cuma nggak jadi karena corona ya. Emang kurang ajar nih corona nih. Kita gebukin lah sama-sama gitu. Kita nggak jadi berangkat teman-teman. Harusnya berangkat ke sana. Wah, sedih sih gitu. Cuma ya udahlah nggak apa-apa. Alhamdulillah ini juga dari bisnis ini saya bisa bangun rumah dan beli rumah gitu kan. Waktu itu usia saya masih 21 tahun teman-teman. Benar-benar bersyukur banget gitu kan. Dan saya juga nggak pernah nyangka bakal ada di posisi sekarang gitu. Karena apa? Karena saya dulu ya berpikir cuma mulai ya lumayan lah dapat 1 juta 2 juta. Makanya saya tanya sama teman-teman, worth it nggak kira-kira bisnis ini untuk diperjuangkan? Worth it banget gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman nggak serius, itu keterlaluan gitu. Kalau teman-teman nggak serius jalanin ya ini sayang banget gitu. Mau cari di mana lagi? Nah, alhamdulillah juga enaknya di bisnis ini kita bisa bantu ya tim-tim kita gitu kan. Ini ada yang beli motor, ada yang keluar negeri, terus ada yang punya omset puluhan juta, ada yang umrohin orang tuanya, ada yang ke Singapura gitu kan, ada yang sampai ratusan juta. Wah, banyak lah gitu, bersyukur. Jadi enaknya juga di bisnis ini kita bisa sebar manfaat untuk tim-tim kita nanti, untuk banyak orang. Dan bayangin teman-teman, ketika nanti banyak orang yang kita ajarin, kita bantu, terus mereka sukses, terus mereka berterima kasih sama kita, gara-gara ilmu kita, mereka bisa punya kehidupan yang jauh lebih baik. Menurut saya itu adalah salah satu yang mahal banget di bisnis ini. Gitu. Mohon maaf kepada orang yang meninggalkanku, andai kau lebih setia berjuang bersamaku. Asli. Jadi itu quotes untuk downline-downline yang gak setia, yang meninggalkan kita. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, sekali lagi saya juga pengen ucapin terima kasih untuk tim-tim saya ya. Teman-teman boleh keprok online ya. Tepuk tangan online ya. Terima kasih buat tim-tim saya karena tanpa mereka saya mungkin nggak ada di posisi sekarang teman-teman ya. Dan satu hal yang pengen saya ceritain adalah ini ada salah satu orang yang berperan di balik semua ini gitu. Mungkin tadi teman-teman lihat gitu kan, saya bisa beli motor, saya bisa beli mobil. Teman-teman lihat saya bisa umrohin orang tua saya bisa ke luar negeri gitu kan. Sebenarnya di balik itu semua ada satu orang yang nge-cover saya teman-teman. Orang yang selalu siap bantuin saya, orang yang selalu siap ketika saya bisnisnya jatuh gitu. Ada satu orang yang mungkin nggak pernah teman-teman lihat gitu kan. Orang ini yang ngajarin saya dari nol. Orang ini yang bisa dibilang ngerubah hidup saya benar-benar luar biasa gitu. Karena saya kebayang tanpa adanya mentor saya, mungkin saya bukan cuma anak muda yang sekarang kerjanya nongkrong doang gitu. Mungkin saya cuma anak muda yang nggak bisa apa-apa. Tapi gara-gara beliau, saya punya perubahan hidup yang luar biasa gitu. Makanya, kalau orang tanya sama saya, siapa 5 orang terbaik yang ada di hidup saya nggak akan segan untuk sebutkan nama beliau, teman-teman. Mentor saya. Karena tanpa mentor, kita nggak akan jadi apa-apa. Buat Anda yang member, buat Anda yang punya mentor, ingat kata-kata saya. Tanpa mentor kita nggak akan jadi apa-apa, teman-teman. Maka dari itu kita hargai mentor-mentor kita. Karena ketika kita belum sukses, kita nggak akan ngerasa apa-apa sama mentor kita. Tapi ketika kita udah sukses, kita akan sadar siapa orang yang ada di balik kesuksesan itu. Itu adalah mentor-mentor kita, teman-teman. Saya nggak kebayang kalau nggak ada mentor saya. Mungkin saya nggak akan jadi seperti hari ini, teman-teman. Maka dari itu, saya benar-benar bersyukur banget bisa kenal dengan beliau, ya, almarhum Aldisha Maulana. Hari ini orangnya udah nggak ada, udah meninggal, teman-teman. Dan saya ngerasa kehilangan banget gitu. Saya ngerasa kehilangan banget. Saya ngerasa, ya Allah, dulu orang ini yang selalu ada buat saya. Dulu orang ini yang selalu ngajarin saya dari nol. Orang ini yang ada ketika saya waktu itu bisa umrohin orang tua saya.
Orang ini yang paling apresiasi ketika saya bisa tembus reward. Orang ini yang pertama ketika saya jatuh siap mengulurkan tangannya untuk bantuin saya. Maka dari itu teman-teman, saya percaya teman-teman juga punya mentor yang hebat, teman-teman juga punya mentor yang selalu peduli sama Anda. Pegang erat mereka, terima kasih sama mereka. Karena tanpa mereka kita nggak akan jadi apa-apa. Maka dari itu saya minta beres acara hari ini, teman-teman ucapkan 3 kata untuk mentornya. Maaf, terima kasih, tolong. Anda minta maaf kalau Anda punya salah. Anda terima kasih udah diajarkan selama ini. Dan Anda minta tolong untuk dibantu sampai sukses. Dan untuk Anda yang baru diundang pertama kali hari ini, Anda ucapkan terima kasih sama orang yang undang sama Anda. Karena suatu saat ketika Anda sukses, Anda akan bersyukur. Anda diundang ke bisnis ini, dan Anda udah berhasil. Anda akan bersyukur sekali. Seperti apa yang saya alami hari ini, teman-teman. Gak ada salahnya saya minta doa untuk mentor-mentor saya. Mudah-mudahan mereka, almarhum Alisya Maulana, diampuni semua dosa-dosanya, ya, amin. Dan mentor-mentor saya, ada Pak Fahmi Maulana dan Pak Dimas Ari Mukti. Mereka bisa diberi umur panjang, diberi kesehatan selalu. Mudah-mudahan bisnisnya semakin besar, amin ya, kayak gitu. Dan kita doakan juga mentor-mentornya teman-teman bisa punya umur yang panjang dan dikasih kesehatan terus ya, amin. Dan pada sesi yang terakhir teman-teman, saya pengen sedikit ceritain apa yang membuat saya masih muda. Dulu 17 tahun, di saat teman-teman saya lagi main, di saat teman-teman saya lagi berjuang, di saat teman-teman saya nongkrong, main game gitu kan, tapi saya memilih untuk berjuang. Tapi saya memilih untuk, saya harus sukses gitu. Saya harus sukses muda. Dan di balik itu semua, adalah keluarga saya, adalah orang tua saya, teman-teman. Karena saya punya orang tua. Saya punya orang tua mulai dari ayah gitu kan, saya panggilnya Abi, teman-teman. Kalau saya ceritain, Abi saya ini dulunya cuma tukang ojek, teman-teman. Dulunya cuma tukang ojek, terus pernah jadi penjual koran, pernah jualan buku di pinggir jalan gitu kan. Dan bahkan Abi saya udah cari uang dari dulu, dari sebelum saya ada, teman-teman. Sampai hari ini, saya cuma mikir kayak gini, ayah kita itu udah berjuang luar biasa, udah cari uang gitu kan, susah payah, mungkin panas-panasan, keringetan. Dan kita sebagai anak, itu cuma males-malesan gitu. Menurut saya itu nggak fair. Saya udah 17 tahun pada saat itu. Dan menurut saya 17 tahun itu udah waktu yang sangat lama. Kalau saya cuma memilih untuk santai-santaian aja, itu terlalu ego, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu yang membuat saya benar-benar serius banget. Yang membuat saya harus sukses, yang membuat saya harus berjuang, adalah saya harus bahagiain orang tua saya. Saya harus kasih yang terbaik untuk keluarga saya. Mulai dari ayah saya. Coba, yuk, teman-teman juga punya ayah. Yuk, kita ingat gitu. Coba teman-teman jawab pertanyaan saya. Udah berapa lama ayahnya kerja? Udah berapa lama ayahnya cari uang? Apakah sekarang masih cari uang? Kalau iya, coba lihat. Masih sesehat dulu gak? Masih sekuat dulu gak? Saya yakin udah enggak, teman-teman. Saya yakin udah berubah gitu. Maka dari itu saya cuma pengen ngajak, yuk. Kita masih muda, kita punya tenaga, kita punya kesehatan, kita punya waktu yang banyak. Jangan kita pakai dengan hal-hal yang kurang berguna. Waktu adalah uang. Waktu adalah hal yang gak pernah bisa balik lagi, teman-teman. Kalau hari ini teman-teman masih punya ayah, cepat sukses. Kasih yang terbaik untuk ayahnya, teman-teman. Karena ketika mereka udah nggak ada, kita baru nyesel. Kita baru, ya cuma bisa nangis doang gitu.
Maka dari itu yuk teman-teman, gantiin peran ayah gitu. Teman-teman harus sukses. Jangan jadi anak yang biasa-biasa aja. Gitu. Masa teman-teman harus ngelihat ayahnya sakit-sakitan dulu gitu baru kerja keras gitu? Apa teman-teman harus melihat ayahnya meninggal dulu gitu? Baru mau sukses, baru mau serius gitu, baru mau gila-gilaan ngerjain bisnisnya. Jangan. Lakukan yang terbaik selagi mereka ada. Karena hidup kita itu dikejar sama bom waktu, teman-teman. Antara sukses dulu atau meninggal dulu, kita nggak tahu. Tugas kita adalah lakukan yang terbaik untuk mereka. Lakukan yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayang. Jangan sampai teman-teman nyesal. Itu aja pesan dari saya. Yang membuat saya serius adalah saya pengen kasih yang terbaik juga untuk ibu saya, untuk umi saya. Kalau kita flashback, dulu ketika kita lahir, ketika kita masih dalam kandungan, siapa orang yang paling kita persulit? Siapa orang yang siap mati untuk melahirkan kita? Itu adalah ibu kita, teman-teman. Orang yang setiap pagi bangun gitu kan, subuh mungkin siapin sarapan untuk anaknya. Kalau kita flashback lagi, siapa orang yang paling kita susahin ketika kita masih bayi? Kita bangun tengah malam, nangis, rewel minta ini itu gitu. Bahkan mungkin ketika kita SD, SMP, SMA juga kita masih nyusahin. Tapi apakah pernah ibu kita marah sama kita? Enggak. Ibu kita tetap sayang sama kita. Maka dari itu teman-teman, terlalu keterlaluan kalau kita nggak mau berjuang untuk orang-orang yang kita sayang. Keterlaluan kalau kita nggak mau kasih yang terbaik untuk orang tua kita, untuk keluarga kita. Maka dari itu, yuk sama-sama. Mulai dari hari ini, kita kasih yang terbaik untuk keluarga kita. Kalau hari ini teman-teman belum ada motivasi semangat, coba ingat matinya aja orang tua Anda. Coba bayangin, kalau orang tuanya meninggal, apa yang akan terjadi? Coba mikir ke sana aja. Kalau hari ini teman-teman masih malas-malasan, hari ini teman-teman masih main TikTok terus, nonton YouTube terus, rebahan terus, nongkrong terus, main game terus. Kalau teman-teman hari ini masih melakukan itu, coba bayangin kalau orang tuanya meninggal. Saya cuma mau tanya, nyesel apa enggak? Kalau nyesel, ya jangan dilakuin. Perbaiki itu semua, bangun bisnisnya dari sekarang, teman-teman. Jangan banyak mikir. Banyak mikir akhirnya nggak ngapa-ngapain. Nggak jadi apa-apa kok. Maka dari itu selagi masih ada orang tua kita, keluarga kita, kasih yang terbaik untuk mereka. Karena saya percaya, teman-teman dilahirkan jadi orang sukses. Teman-teman dilahirkan punya harapan untuk jauh lebih baik daripada hari ini. Kita doakan orang tua kita panjang umur dan bisa melihat kesuksesan kita sebelum mereka dipanggil. Amin ya. Dan mungkin kita masuk ke sesi terakhir, teman-teman ya. Saya nggak bisa jauh lebih banyak lagi. Saya juga minta maaf kalau hari ini banyak kesalahan. Cuman satu hal yang saya pengen bilang sama Anda, ini bukan kebetulan. Hari ini Anda ketemu saya, itu juga bukan kebetulan. Artinya Allah lagi kirim pesan. Mungkin Allah lagi ngegerakin suara saya untuk titip pesan untuk Anda semua yang lagi nonton Zoom kali ini. Mungkin Allah lagi pengen bilang, yuk berjuang lebih keras. Tapi lewat suara saya. Saya tahu teman-teman nggak gampang untuk sukses. Saya tahu capek kok. Bangun bisnis juga capek. Saya tahu nggak gampang. Kalau misalnya sukses gampang, nggak ada orang miskin di dunia ini. Tapi karena sukses itu luar biasa, maka dari itu hanya pemenanglah yang bisa nyampe ke sana. Buat Anda yang baru pertama kali hadir di Zoom meeting kali ini, tugas Anda cuma satu, ambil keputusan untuk memulai, jangan menunda. Mau apa lagi gitu? Ini bisnis sudah luar biasa banget. Saya bukti nyata, yang tadinya bukan siapa-siapa, hari ini bisa berubah hidupnya, teman-teman. Anda apalagi yang mau Anda pikirin? Ini bisnis sudah luar biasa banget. Insya Allah, saya percaya Anda bisa. Saya percaya kita dilahirkan sama.
Allah Maha Adil. Kalau saya bisa, Anda juga jauh lebih bisa. Kalau orang lain hari ini bisa kasih yang terbaik untuk keluarganya, saya juga percaya bahwa Anda juga bisa. Dan buat Anda yang member, saya tahu gak gampang jalanin proses di bisnis ini. Saya tahu buat Anda yang baru bintang 5, bintang 4, bintang 6 gitu kan, bintang 7. Mungkin memang sulit gitu jalanin bisnis ini. Saya ngerti rasanya ditolak konsumen itu gimana, ditinggalin sama downline juga gimana. Saya juga ngerti ketika bisnis kita lagi jatuh gimana, ketika bisnis kita lagi rontok gimana. Saya tahu itu rasanya nggak enak, teman-teman. Saya tahu itu nggak enak. Tapi satu hal yang harus teman-teman selalu ingat adalah ada orang tua yang butuh dibahagiakan. Ada keluarga yang butuh dibahagiakan. Ada kesuksesan yang udah menunggu teman-teman di depan sana. Ketika teman-teman lagi jatuh, teman-teman selalu ingat suatu saat ini akan jadi cerita ketika saya udah sukses. Dan saya percaya teman-teman jauh lebih bisa daripada saya. Dan satu pesan terakhir, untuk Anda yang lagi berjuang, untuk Anda yang lagi gila-gilanya jalanin bisnis ini, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti dari arena pertempuran. Karena saya percaya Anda dilahirkan menjadi seorang pemenang di dunia ini. Dan Anda yang ditunjuk untuk menaikkan derajat keluarga. Dan itulah alasan kenapa Anda yang nonton Zoom meeting kali ini, bukan keluarga Anda yang lain. Bukan kakak Anda, bukan adik Anda, tapi Anda yang nonton saya hari ini. Karena saya percaya Anda ditunjuk oleh Allah untuk menaikkan derajat keluarga Anda. Dan pesan terakhir dari saya, ada quotes yang bagus banget. Smooth water have never met a good sailor. Laut yang tenang tidak akan melahirkan pelaut yang handal. Tapi pelaut handal itu lahir dari badai yang besar. Ketika hari ini bisnis Anda lagi diuji, Anda lagi diuji dengan prosesnya, dengan badai yang besar, percayalah Anda sedang disiapkan menjadi pelaut yang handal, atau Anda akan menjadi orang yang sukses dan yang besar. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pait. Ya ampun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Pait, nggak salah ngundang walaupun ngantrinya sebulan. Thank you Pait. Kalau mau duluan nggak apa-apa, silakan. Yo, semoga Pait sehat selalu, makin berkah rezekinya, makin besar juga bisnisnya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman semuanya, acara kelas bisnis online pada malam hari ini sudah selesai. Nah, silakan nanti tanyakan kepada para pengundangnya untuk info lebih detailnya tentang cara mulainya, cara mengerjakan bisnisnya kayak gimana. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semuanya.